Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman dan meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Para ilmuwan mengatakan kalau bumi melewatin waktu berputar dia di matahari 365 hari sehari saja, sudah cukup membuatnya terbakar karena kepanasan. Kalau dia mundur sehari, 365 hari jadi 366 hari misalnya. Atau dia mundur sehari, 365 jadi 364 hari. Sudah cukup membuatnya membeku. Sudah cukup membuatnya membeku. Kalau seandainya tidak berimbang di bumi ini antara adanya padang pasir dan adanya gunung-gunung es, adanya sungai dan lautan, serta adanya daratan, maka tidak akan berimbang bumi ini. Secara ilmu pengetahuan seperti itu. Dari mana sistem yang luar biasa? Adanya musim panas, musim hujan, musim semi, dan seterusnya. Ada beberapa wilayah yang cuma punya 2 musim. Ada beberapa wilayah cuma punya 1 musim. Ada yang sampai 4 musim yang ada di situ. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin, ada musim panas. Macam-macam. Dari mana sistem ini? Siapa yang buat? Adakah yang bisa menahannya atau mengubahnya? Musim dingin ditolak misalnya. Musim panas misalnya dihilangkan. Tidak bisa. Dari mana perubahan cuaca yang sangat ekstrim, dari panas menjadi dingin dan seterusnya. Yang demikian itu, kata beliau, berkat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, kepada manusia, kalau dia berpikir dengan akal fikirannya, dia bisa tangkap. Seperti saya kasih contoh-contoh rasional saja. Kemudian ada yang menguatkannya, yang makin membuat dia yakin dengan itu. Karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Saya sudah jelaskan pada pertemuan kita yang pertama, kelebihan buku Syekh Abu Bakar rahimahullah ini, beliau di bab akidah secara khusus, selalu kalau mendatangkan sebuah pernyataan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nanti rukun iman ya, iman kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, pada hari kiamat, kemudian kepada qada dan qadar, itu beliau selalu datangkan 2 buah dalil, 2 buah petunjuk. Dalil nakli secara wahyu, memang ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang kedua secara akal. Sehingga kita memang terbawa kepada sebuah poin pada saat kita selesaikan sebuah bab, oh ternyata benar. Dan memang tidak bisa terbantahkan. Dalil-dalil nakli bahwasanya Allah memang memiliki sifat kausalitas, kepemilikan penuh, keesaan dalam rububiyah tadi, penciptaan, pengawasan, penyiapan asopan, pemilik dan juga pemusnah, adalah yang pertama berita dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, ini secara wahyu, tentang kerububiyahannya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya. Maaf saya bukan menggurui, tapi kalau setiap bahasa Indonesia ada tulisan N besar, D-nya itu berarti kembali kepada Allah. Jadi itu perlu digarisbawahi, itu bedanya antara Allah sebagai pencipta, ini sudah dibakukan dalam bahasa kita, dengan kalau selain Allah, selain Tuhan, maka N-nya pasti kecil, N-nya dibesarkan, ini berarti memang dia Allah. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, berita dari Allah SWT sendiri tentang kerububiyahannya, nya N-nya besar. Dia, ini juga sama, bila kita menggunakan Allah, walaupun di tengah tulisan, kalau kita menggunakan kata ganti dia, maka pasti D-nya dibesarin. Telah berfirman tentang pujiannya dia Allah terhadap dirinya sendiri, yang sudah sering kita hafal, sering kita ucapkan, sudah kita hafal, tapi maknanya masih jarang yang mentadabburinya. Surah Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Khusus Al-Fatihah, bismillah masuk ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Perhatikan kalimat Robnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob dari kata-kata tadi rububiyah itu, pencipta, penyiap asopan, ya, pengawas, pemilik, dan dia juga yang pemusnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau baca ayat ini tadabburin, segala puji bagi Allah. Rob, ingat selalu Rob itu memiliki 5 makna mutlak tadi. Dialah pencipta, dialah penyiap asopan, ya. Dialah yang mengawasin, ya. Dialah yang memiliki dan dialah yang memusnahkan. Alamin, alamin ini kalau dalam tafsir ditadaburi adalah semua selain Allah. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan alam semesta.
Alam semesta berarti semua yang di langit dan bumi ini masuk semuanya, gitu kan? Sebagian ulama tafsir mengatakan makna yang secara letterlet lebih tepat adalah semua selain Allah. Alam ini itu semua selain Allah. Apa saja? Kita lihat atau tidak kita lihat, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah juga dia menegaskan tentang rububiyahnya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, hai Muhammad, kepada siapa saja manusia yang kau temuin, sudah beriman atau belum? Menurut kalian, siapakah Rabb? Siapa yang menciptakan, mengawasi, mengontrol, memusnahkan, memiliki semua langit dan bumi? Maka manusia tidak akan punya jawaban. Ujung-ujungnya dia diam, tidak bisa menjawab, ataupun kalau dia jawab, dia akan mengatakan ada Tuhan. Kelebihan ada pencipta, ya. Kelebihan orang-orang seperti kita yang sudah beriman kepada Allah, kita udah tahu namanya Tuhan kita siapa. Allah nama Tuhan kita, udah. Dengan nama-nama yang lain 98 yang lainnya, karena semua 99 namanya yang mulia, gitu kan. Nanti akan kita bahas di pasal setelahnya. Nanti habis ini ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Jadi ada 4 pasal. Kemarin pasal beriman kepada Allah secara umum, sekarang pasal kedua beriman tentang Rabb-nya dulu. Allah sebagai pencipta dulu. Nanti ada setelah ini pasal ketiga, tauhid uluhiyah, sesembahan, pemberian, ketundukan juga harus diesakan hanya kepada Allah. Dan nanti pasal keempat beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti yang kita sebutkan panjang lebar contoh-contohnya. Maka akan ada jawaban, ujung-ujungnya kata Allah, pasti jawabannya ada Tuhan. Cuman kita orang beriman disebutkan ada Allah. Firman-Nya di dalam menegaskan rububiyah dan uluhiyahnya. Kalau uluhiyah itu adalah haknya untuk disembahi, ditunduki, ditakuti, ya, diharapkan. Itu namanya uluhiyah. Ini di pasal setelahnya nanti kita akan bahas, ya. Firman-Nya di dalam menegaskan rububiyah, dia yang menciptakan, dia yang mengawasi, dia yang memiliki, dia yang menyiapkan asopan, dia pemusnah. Dan uluhiyah, haknya dia untuk ditundukin. Kalau dia sudah sebagai pencipta satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, maka apapun yang dia titahkan, maka ditundukin. Itu namanya uluhiyah, dipatuhi. Yang dia bolehkan, perintahkan, kerjakan. Yang dia halalkan, nikmati. Yang dia larang, jauhi. Itu yang dimaksud dengan uluhiyah, ketundukan seorang hamba kepada Tuhan yang sudah dia yakini. Allah berfirman masalah dalam surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb, Tuhan, tadi pencipta yang memelihara langit dan bumi. Ini masuk dalam rububiyah. Dialah Rabb, pemilik yang memelihara. Jadi yang mengurus nih. Setiap terbit matahari pagi, terbenam lagi sore. Nanti sebentar ada musim ini, ada musim itu. Nanti awan-awan sekali bentuknya seperti ini gerumbul. Nanti yang lainnya tidak ada awan, dan seterusnya. Yang mengurus, memelihara semua itu, langit dan bumi. Tumbuh-tumbuhan, berapa banyak pohon yang tumbuh, apa saja. Oh ini pohon pisang, daunnya begini, buahnya begini, rasanya begini. Oh ini jeruk, ini daunnya begini, pohonnya begini, rasanya begini, dan seterusnya. Semuanya itu, semua yang di langit, semua yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Di sini ulama tafsir mengatakan adalah awan, burung-burung yang berterbangan, pergantian siang malam. Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini, artinya sangat tepat kalau kalian meyakini dia sebagai Rabb. Ini masalah rububiyah, ya. Masalah meyakini ketuhanan Allah sebagai pencipta. Kemudian uluhiyahnya masuk lanjutan ayat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sembah itu artinya tunduk, patuh, takut, ya, berharap kecuali dia. Tempat orang bergantung, tempat orang tunduk, takut hanya kepada dia saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Menghidupkan
dan mematikan. Kita lihat misalnya berapa banyak tempat di muka bumi ini tadinya tandus. Dengan sedikit Allah turunkan hujan, sehari hujan tumbuh tumbuhan. Saya pernah temukan di belakang rumah saya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah tanam, tidak pernah apa. Begitu musim hujan, tumbuh pohon pepaya. Saya nggak pernah tahu dari mana asalnya, saya tidak pernah tanam. Dan pepaya itu saya sangat senang melihatnya karena tumbuh dengan sendirinya di sebuah sedikit saja ya, potongan tanah yang tidak tertutup memang dengan semen, tumbuh sendiri. Dan pohon itu menjadi besar, keluar buahnya sampai buahnya matang. Saya ambil dan saya bahasakan ke istri saya. Lihat bagaimana kuasanya Allah. Di rumah kita Allah tunjukkan kekuasaannya. Bisa tumbuh-tumbuhan, kita nggak pernah punya kuasa. Berapa banyak pohon, ada pohon-pohon saya di halaman rumah saya yang saya taruh tabulan pot. Memang di dalam pot dan memang saya rawat, kasih bibit, tidak ada buahnya. Berapa kali saya coba kasih bibit ini, kasih bibit itu, sampai saya pernah datang ke kebun raya Bogor, beli bibitnya khusus yang kental untuk saya suntikin, dimasukkan ke batang pohonnya, nggak berbuah-buah. Di belakang rumah saya nggak tanam, nggak apa, tumbuh sendiri. Dari mana? Saya sambil potong pepaya itu dengan pisau saya sendiri yang potong. Saya bilang istri saya, coba lihat bagaimana kuasanya Allah. Memperlihatkan kepada kita tanda-tandanya. Orang, Bapak Ibu sekalian harus paham satu hal ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perasaan dalam hati kita, memberikan akal kita bisa mencerna, membedakan, membandingkan, ya, dengan akal pikiran kita. Anggota tubuh ini bisa merasa, meraba, melangkah, gitu kan? Bisa mengasop, bisa mengeluarkan. Semua ini sebenarnya sudah cukup untuk menangkap informasi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan lebih daripada informasi. Cukup informasi. Ini ya yang saya bolehkan, yang saya perintahkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini pahalanya ya, ini janji saya. Kau akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nanti kamu mati masuk surga. Surga itu begini, 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 begini. Ini yang saya larang ya, jangan disentuh, jangan dimakan. Ini babi, ini riba, ini zina, ini gini, ini dusta. Karakter-karakter buruk ini. Ini hukumannya ya, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dan ujungnya nanti kalau kamu bertahan dengan salahmu itu, maka kau akan masuk neraka. Neraka itu begini, 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 begini. Rinci semua informasi. Banyak orang tidak tangkap kepekaan itu. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu tidak taubat? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak belajar hadiri majelis ilmu? Iya ya, kapan ya? Kata-kata kapan ya ini seperti berharap Allah turunkan tangan dari langit nyadarin dia. Nggak mungkin terjadi. Harus sadar, pekah, gitu kan? Setiap peringatan positif sampai kepada kita dari lisan seorang teman, orang tua, pasangan hidup, kadang-kadang dari anak atau dari ustadz atau dai yang sedang menyampaikan kita harus pekah menangkapnya. Sudah cukup jadi peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah jadikan Al-Quran kitab dibaca sebagai petunjuk, sebagai obat? Karena memang Allah sudah kasih fasilitas kita dengan perasaan dalam hati, dengan otak yang bisa digunakan berpikir, anggota tubuh yang bisa mengaplikasikan apapun, sudah cukup. Nah ini harus pekah menangkap masalah-masalah seperti ini. Allah mengatakan, dialah yang menghidupkan. Ada sebab, enggak ada sebab. Ada campur tangan manusia atau tidak. Ditanamkah atau tidak ditanam tumbuhan, akan datang dengan sendirinya. Manusia memberikan makan ikan di lautan atau tidak, tetap akan ada populasi yang besar dari mereka. Tidak pernah ada berhenti. Jadi ada campur tangan kita atau tidak, nggak ada urusan. Allah terus aja mengerjakan. Waktu orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, apa yang Tuhanmu buat sekarang, hai Muhammad? Kamu mengatakan Tuhan kamu Esa, Tuhan kamu nggak kelihatan lagi, ngapain Tuhan kamu itu? Turun firman Allah dalam surah Ar-Rahman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ditanya kepadamu, hai Muhammad, apa sih yang sedang dikerjakan oleh Tuhanmu di langit dan di bumi ini? Maka Allah bilang, kulla yaumin huwa fi sya'an. Ucapkan kepada mereka yang bertanya itu, Tuhanku setiap hari, setiap saat punya aktivitas yang manusia tidak tahu. Manusia punya kapasitas terbatas, Allah tidak punya kapasitas. Kita kalau sudah diberikan 5 macam pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sudah bingung. Allah Subhanahu Wa Taala mengurusi seluruh makhluknya dengan jutaan space-nya, sistem alam yang rumit, gitu kan? Yang luar biasa, semuanya diawasi dan Allah tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah mengantuk dalam masalah-masalah seperti itu. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Maka Jibril datang mengatakan kepada Musa, Tuhanmu memberikan salam, hai Musa, kau diperintahkan agar memegang segelas air. Jangan kamu pindahkan dari tanganmu sampai Tuhanmu memerintahkan. Musa pegang dari pagi gelas itu. Tunggu apa nih? Perintah Allah. Sampai malam. Setelah Nabi Musa alaihissalam mengantuk, karena malam,
Tidur sedikit, tertidur sebentar, ngantuk, jatuh gelasnya, tumpah semua airnya. Maka Jibril datang pada saat itu mengatakan, wahai Musa, Tuhan mau memberikan salam kepadamu dan berkata, kalau dia ngantuk sesaat saja, maka alam semesta seperti air yang ada di gelasmu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, di ayat kursi surah Al-Baqarah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Zat yang maha sempurna, gitu kan. Dikatakan di sini dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Rabb dan Rabb bapak-bapak kalian terdahulu. Semua manusia ini sama, Tuhannya satu, Allah. Nggak ada yang lain. Ingat, ketergantungan dan keyakinan kepada Allah akan mendatangkan pertolongan dari Allah yang kita pun kadang-kadang tidak bisa tahu.